Informasi pertama pemirsa, pasukan TNI Polri saat ini masih memburu kelompok ISIS pimpinan Santoso di Pergunungan Biru, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Operasi Tinombala dalam rangka pengejaran kelompok ISIS pimpinan Santoso di kawasan Gunung Biru yang sangat luas membentang di bagian pesisir kota Poso selama ini menjadi lokasi bergerilya kelompok Santoso. Sebanyak 2.000 pasukan yang terlibat dalam operasi tersebut dibagi dalam beberapa regu pengamanan di Gunung Biru. Operasi ini juga mencegah mereka masuk perkampungan warga untuk mengambil logistik. Selain itu juga untuk memberikan rasa aman kepada warga yang bermukim di bawah kaki Gunung Biru yang selama ini merasa ketakutan terhadap kelompok Santoso. Kepolisian hingga saat ini belum merilis identitas jenazah kelompok ISIS pimpinan Santoso alias Abu Wardah di Poso, Sulawesi Tengah. Korban diduga adalah wajah baru dalam kelompok Santoso. Berdasarkan identifikasi wajah, korban tidak termasuk dalam daftar DPO Poso yang diumumkan polisi. Korban diperkirakan berusia 30 sampai 40 tahun dengan ciri-ciri postur tubuh setinggi 165 cm dan warna kulit sawo matang. Korban diduga baru bergabung dengan kelompok Santoso di Gunung Biru, Poso Pesisir. Namun untuk memastikan identitasnya, polisi masih menunggu hasil pembuktian lanjutan dari hasil tes sampel DNA yang telah dikirim ke Laboratorium Forensik Makassar. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta program antar kementerian terintegrasi sehingga hasilnya maksimal. Presiden juga menyoroti produktivitas kinerja menteri dan cara bekerja menteri yang lebih aktif di belakang meja. Presiden Joko Widodo mengingatkan setiap kementerian tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan program kerja. Sorotan ini disampaikan Presiden saat menyaksikan penandatanganan 12 kontrak pengerjaan program di Kementerian Perhubungan. Selain meminta program kementerian saling terintegrasi, Presiden menyoroti minimnya pengerjaan proyek di daerah yang tidak melibatkan pengusaha di daerah. Fenomena ini dianggap berdampak pada ketimpangan pembangunan daerah. Di awal tahun 2016, Presiden sudah mencanangkan sebagai tahun percepatan kinerja. Para menteri diwajibkan tidak sekedar mengandalkan laporan dan mengambil keputusan dari belakang meja, namun harus turun dan memantau langsung jalannya proyek. Saya minta agar setiap pekerjaan yang ada itu dicek terus, dikontrol terus. Saya minta menteri dan para dirjen untuk memiliki kecerdasan jalanan. Jangan hanya melihat dari Jakarta, jangan melihat dari atas meja, karena anomali, karena distorsi itu adanya di lapangan. Cek semuanya. Kenapa saya datang di setiap proyek itu? Saya berikan contoh di Tol Trans Sumatera. Setelah groundbreaking saya sudah datang ke sana 5 kali. Kenapa saya datangi terus? Pertama, saya ingin pekerjaan ini segera selesai. Yang kedua, saya ingin kualitasnya juga kualitas yang baik. Begitu juga proyek-proyek yang ada di Kementerian Perhubungan. Jangan berharap saya hanya datang di groundbreaking. Pasti akan saya datangi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Saya cek lagi, saya cek lagi, saya cek lagi, saya cek lagi. Saya pastikan itu. Jangan ada yang main-main dengan yang namanya kualitas. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membuka kemungkinan kembali maju bersama Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat dalam pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Gubernur Ahok mengaku memiliki hubungan yang baik dengan sejumlah partai politik. Ahok menyebut hubungan baik dengan parpol itu diantaranya dengan Partai Nasdem dan PDI Perjuangan. Meski ada hubungan baik dengan sejumlah parpol, Ahok menegaskan dirinya tetap akan maju melalui jalur independen. Namun Ahok membuka peluang bagi parpol yang ingin bergabung dengannya meski tanpa harus menjadi kader partai tersebut. Bahkan terang-terangan Ahok pun menyatakan siap jika dipasangkan kembali dengan politikus PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hubungan baik dengan PDIP dan Nasdem. Nah, kita bisa gabung aja nanti maju bisa aja. Tinggal saya perorangan, kita lihat aja. Saya juga bisa pasangan dengan Jarod lagi maju kan bisa juga. Pagi di Balikpapan tanggal 15 Januari juga pukul 5 pagi. Di Jawa Barat
enggak. Kemudian di Tegal ini baru berapa hari ya? Di Tegal ini belum tanggal 15 Januari juga. Jamnya tidak ada. Yang 4 yang tewas itu Pak, apakah semuanya pernah terlibat di camp pelatihan yang di Aceh waktu itu? Pak Hafif tadi sebut-sebut pernah terlibat yang di Aceh. Kalau yang 3 yang lainnya itu gimana Pak? Apakah mereka juga pernah? Masih di dalam penyelidikan. Jadi biar kita pasti gitu kan, nanti tidak diralat lagi gitu kan. Sejauh ini dari hasil pemeriksaan Sementara ini belum ada, tidak ada namanya H. Pak, sejauh ini dari hasil pemeriksaan misalkan 8 orang yang terduga teroris yang ditangkap ini bagaimana Pak? Pemeriksaannya belum bisa disebutkan, masih di dalam identifikasi. Jadi keterkaitannya masih, mohon beri waktu kami 7 hari sehingga nanti akan ada keterangan yang lebih lanjut. Ini kan dari tanggal 15 tambah 7, tanggal 22 lah, 23 sudah, mungkin minimal sudah ada gambaran yang jelas apa peran keterlibatan, tetapi mereka termasuk ke dalam gerakan radikal. Namun perannya harus diurai satu-satu. Pak, dari yang 8 orang ini ada yang terima dana dari si Bahruna ini Pak? Kita masih selidiki, justru nanti akan kita pilah-pilahkan mana yang bagian membuat bahan-bahan peledak, mana yang bagian mendanai, mana bagian rekrutmen, mana bagian pelatih, lain-lain nanti sedang kita urai. Kami belum bisa menyebutkan satu per satu. Mereka ini semua rekrutan Bahruna ini juga Pak? Kenapa? Rekrutan Bahruna ini juga? Yang 8 orang? Diduga ada kaitannya. Karena dulu Bahru Naim pun juga kan merupakan salah satu aktivis pengajian di OA. AA ya, AA. Ya. Pak, soal aliran dana, apakah sudah ada koordinasi atau info terbaru dari PPATK, Pak? Kan katanya ada aliran yang masuk dari negara bagian selatan atau bagian selatan. Sama ini Pak, ada katanya juga transfer ke Filipina, diduga untuk pembelian senjata. Bisa dikonfirmasi? Semua itu masih sedang dalam penyelidikan. Karena dari aliran dana dari PPATK juga banyak, berapa yang terkait dengan masalah ini kan perlu pengklasifikasian, dan aliran dana dari PPATK juga perlu untuk pengkajian lebih dalam karena dananya informasinya masih agak perlu cross check dengan masalah-masalah yang lainnya. Namun apapun juga masukan-masukan itu sangat berharga bagi kami dan akan kita tindak lanjuti. Dan untuk masalah ini pun juga sedang kita perdalam. Pak, soal senjata bisa didetailkan lagi kan, yang maaf, yang 9 dari 12 penggeledahan, 9 senjata kan Bapak kemarin bilang. Iya. Itu pabrikan semua dan diduga dari Filipina ya Pak? Kemungkinan, tetapi ini masih di dalam penyelidikan. Pertanyaannya, yang senjata dipakai itu yang rakitan, itu dirakit di Filipina atau nggak tahu dirakit di mana, tapi dari Filipina juga, dan berapa jumlahnya itu yang belum jelas kemarin Pak? Kami belum bisa memberikan konfirmasi masalah tersebut, masih di dalam, itu juga masalah senjata masih di dalam penelitian tim. Rakitan ya Pak? Ada satu yang rakitan. Pak, dari yang 8 ini apakah sudah ada yang diduga mastermind-nya Pak untuk peristiwa kami? Kita belum bisa menyatakan ke arah sana karena tadi peran masing-masing masih kita urai, Bu. Jadi masih kita urai siapa yang tidak menutup kemungkinan kan akan terus berkembang. Pak, konfirmasi aliran dana Pak, kan kemarin Pak Kapolri menyatakan ada 40 sampai 70 juta yang ditransfer terus dari tahun 2015 sampai
dengan sekarang sudah ada perkembangan ini apa identifikasi terbaru nggak Pak? Apakah dari Bahru Naim aja atau misalkan dari yang lain-lain juga Pak? Meminta program antar kementerian terintegrasi sehingga hasilnya maksimal. Presiden juga menyoroti produktivitas kinerja menteri dan cara bekerja menteri yang lebih aktif di belakang meja. Presiden Joko Widodo mengingatkan setiap kementerian tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan program kerja. Sorotan ini disampaikan Presiden saat menyaksikan penandatanganan 12 kontrak pengerjaan program di Kementerian Perhubungan. Selain meminta program kementerian saling terintegrasi, Presiden menyoroti minimnya pengerjaan proyek di daerah yang tidak melibatkan pengusaha di daerah. Fenomena ini dianggap berdampak pada ketimpangan pembangunan daerah. Di awal tahun 2016, Presiden sudah mencanangkan sebagai tahun percepatan kinerja. Para menteri diwajibkan tidak sekedar mengandalkan laporan dan mengambil keputusan dari belakang meja, namun harus turun dan memantau langsung jalannya proyek. Saya minta agar setiap pekerjaan yang ada itu dicek terus, dikontrol terus. Saya minta menteri dan para dirjen untuk memiliki kecerdasan jalanan. Jangan hanya melihat dari Jakarta, jangan melihat dari atas meja, karena anomali, karena distorsi itu adanya di lapangan. Cek semuanya. Kenapa saya datang di setiap proyek itu? Saya berikan contoh di Tol Trans Sumatera. Setelah groundbreaking saya sudah datang ke sana 5 kali. Kenapa saya datangi terus? Pertama, saya ingin pekerjaan ini segera selesai. Yang kedua, saya ingin kualitasnya juga kualitas yang baik. Begitu juga proyek-proyek yang ada di Kementerian Perhubungan. Jamnya tidak ada. Yang 4 yang tewas itu Pak, apakah semuanya terkait pernah terlibat di camp pelatihan yang di Aceh waktu itu? Pak Hafif tadi sebut-sebut pernah terlibat di Aceh. Kalau yang 3 yang lainnya itu di mana Pak? Apakah mereka juga pernah? Masih di dalam penyelidikan. Jadi biar kita pasti gitu kan, nanti tidak diralat lagi gitu kan. Sejauh ini dari hasil pemeriksaan Sementara ini belum ada, tidak ada namanya H. Pak, sejauh ini dari hasil pemeriksaan misalkan 8 orang yang terduga teroris yang ditangkap ini bagaimana Pak? Pemeriksaannya belum bisa disebutkan, masih di dalam identifikasi. Jadi keterkaitannya masih, mohon beri waktu kami 7 hari sehingga nanti akan ada keterangan yang lebih lanjut. Ini kan dari tanggal 15 tambah 7, tanggal 22 lah, 23 sudah, mungkin minimal sudah ada gambaran yang jelas apa peran keterlibatan, tetapi mereka termasuk ke dalam gerakan radikal. Namun perannya harus diurai satu-satu. Pak, dari yang 8 orang ini ada yang terima dana dari si Bahru Naim itu Pak? Kita masih selidiki, justru nanti akan kita pilah-pilahkan mana yang bagian membuat bahan-bahan peledak, mana yang bagian mendanai, mana bagian rekrutmen, mana bagian pelatih, lain-lain nanti sedang kita urai. Kami belum bisa menyebutkan satu per satu. Jangan berharap saya datang di groundbreaking. Pasti akan saya datangi sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Saya cek lagi. Saya pastikan itu. Jadi jangan ada yang main-main dengan yang namanya kualitas. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama membuka kemungkinan kembali maju bersama Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat dalam pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Gubernur Ahok mengaku memiliki hubungan yang baik dengan sejumlah partai politik. Ahok menyebut hubungan baik dengan parpol itu diantaranya dengan Partai Nasdem dan PDI Perjuangan. Meski ada hubungan baik dengan sejumlah parpol, Ahok menegaskan dirinya tetap akan maju melalui jalur independen. Namun Ahok membuka peluang bagi parpol yang ingin bergabung dengannya meski tanpa harus menjadi kader partai tersebut. Bahkan terang-terangan Ahok pun menyatakan siap jika dipasangkan kembali dengan politikus PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hubungan baik dengan PDIP dan Nasdem. Nah kita bisa gabung aja nanti maju bisa aja. Tinggal saya perorangan, kita lihat aja. Saya juga bisa pasangan dengan Jarod lagi maju kan bisa juga. Pagi
Di Balikpapan tanggal 15 Januari juga pukul 5 pagi. Di Jawa Barat kemudian di Tegal. Di Tegal ini baru berapa hari ya? Di Tegal ini belum tanggal 15 Januari juga. Mereka ini semua rekrutan Bahru Naim juga, Pak. Kenapa? Rekrutan Bahru Naim juga. Yang 8 orang. Diduga ada kaitannya. Karena dulu Bahru Naim pun juga kan merupakan salah satu aktivis pengajian di OA. AA ya, AA. Ya. Pak, soal aliran dana, apakah sudah ada koordinasi atau info terbaru dari PPATK, Pak? Kan katanya ada aliran yang masuk dari negara bagian selatan atau bagaimana? Sama ini Pak, ada katanya juga transfer ke Filipina, diduga untuk pembelian senjata. Bisa dikonfirmasi? Semua itu masih sedang dalam penyelidikan karena dari aliran dana dari PPATK juga banyak, berapa yang terkait dengan masalah ini kan perlu pengklasifikasian, dan aliran dana dari PPATK juga perlu untuk pengkajian lebih dalam karena dananya informasinya masih agak perlu cross check dengan masalah-masalah yang lainnya. Namun apapun juga masukan-masukan itu sangat berharga bagi kami dan akan kita tindak lanjuti. Dan untuk masalah ini pun juga sedang kita perdalam. Pak, soal senjata bisa didetailkan lagi kan yang 9 dari 12. Informasi pertama pemirsa, pasukan TNI Polri saat ini masih memburu kelompok ISIS pimpinan Santoso di Pergunungan Biru, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Operasi Tinombala dalam rangka pengejaran kelompok ISIS pimpinan Santoso di kawasan Gunung Biru yang sangat luas membentang di bagian pesisir kota Poso selama ini menjadi lokasi bergerilya kelompok Santoso. Sebanyak 2.000 pasukan yang terlibat dalam operasi tersebut dibagi dalam beberapa regu pengamanan di Gunung Biru. Operasi ini juga mencegah mereka masuk perkampungan warga untuk mengambil logistik. Selain itu juga untuk memberikan rasa aman kepada warga yang bermukim di bawah kaki Gunung Biru yang selama ini merasa ketakutan terhadap kelompok Santoso. Kepolisian hingga saat ini belum merilis identitas jenazah kelompok ISIS pimpinan Santoso alias Abu Wardah di Poso, Sulawesi Tengah. Korban diduga adalah wajah baru dalam kelompok Santoso. Berdasarkan identifikasi wajah, korban tidak termasuk dalam daftar DPO Poso yang diumumkan polisi. Korban diperkirakan berusia 30 sampai 40 tahun dengan ciri-ciri postur tubuh setinggi 165 cm dan warna kulit sawo matang. Korban diduga baru bergabung dengan kelompok Santoso di Gunung Biru, Poso pesisir. Namun untuk memastikan identitasnya, polisi masih menunggu hasil pembuktian lanjutan dari hasil tes sampel DNA yang telah dikirim ke Laboratorium Forensik Makassar. Pemirsa, Presiden Joko Widodo